Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal SJT dan juga Mansowa untuk P3K formasi guru khusus ya, teman-teman. Jadi di sini aku mau memohon maaf karena beberapa hari ini aku tidak update tentang video pembahasannya, teman-teman, karena kurang enak badan. Tapi aku berharap teman-teman dapat mengerjakan tes P3K dengan lancar dan bisa lulus ya, teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung aja kita ke pembahasan soal yang pertama. Namun aku mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2023. Nah, soal yang pertama adalah soal SJT. Opsinya ada 5. Anda mengajar di sebuah kelas, semua siswa tampak mengikuti dengan baik dan interaktif. Namun ada satu siswa yang tampak tidak paham karena saat Anda bertanya berkenaan dengan materi hanya siswa tersebut yang tidak ikut menjawab. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah A. Memotivasi agar anak tersebut mudah paham. B. Menegur karena tidak memperhatikan. C. Meminta siswa tersebut untuk pindah tempat duduk. D. Mengkonfirmasi apakah siswa tersebut mengerti. Jika tidak, menjelaskan langsung kepada siswa bersangkutan. E. Meminta teman sebangku membantunya dalam memahami materi sebagai penerapan tutor sebaya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau SJT itu kan berarti ada masalah ya teman-teman. Di sini masalahnya peserta didik ada yang tidak paham, namun satu siswa saja. Karena ketika Anda memberikan pertanyaan saat di kelas, hanya siswa tersebut yang tidak ikut menjawab. Nah, di sini ya teman-teman, tentu masih ada banyak kemungkinan, belum tentu dia itu tidak mengerti seperti itu ya teman-teman. Maka yang kita lakukan seharusnya mengkonfirmasi. Jadi mengkonfirmasi itu ada di opsi yang D. Namun kita lihat opsi yang lainnya ya teman-teman. Opsi yang A, memotivasi agar anak tersebut mudah paham. Nah, ini tidak jelas motivasinya dalam bentuk apa ya teman-teman. Kita juga harus bisa memastikan apakah benar-benar tidak mengerti. Lalu masalahnya itu harus kita pastikan benar-benar ya teman-teman untuk mendapatkan solusi yang tepat seperti itu. Opsi yang B, menegur karena tidak memperhatikan. Nah, di sini tidak dikatakan bahwa siswa tersebut tidak memperhatikan ya teman-teman. Jadi kurang sesuai dengan konteks soal opsi yang B. Opsi yang C, meminta siswa tersebut untuk pindah tempat duduk. Nah, apakah ini dapat berhasil? Jadi kita hanya langsung memberikan solusi versi kita tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang lebih tepat itu harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada siswa tersebut apakah benar-benar tidak mengerti, apakah sudah mengerti dengan materi yang kita ajarkan. Lalu jika tidak, maka kita harus menjelaskan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan. Karena kan cuma satu ya teman-teman. Ketika kita menjelaskan ulang ke semua, itu akan membuang-buang waktu karena yang semuanya itu kan sebenarnya sudah paham, tinggal satu anak saja. Jadi lebih efektif dan efisien kita menjelaskan langsung kepada siswa yang bersangkutan. Nah, opsi yang E, meminta teman sebangku membantunya dalam memahami materi sebagai penerapan tutor sebaya, ini juga bagus ya teman-teman. Jadi dibandingkan opsi yang D, lebih bagus opsi yang D. Jadi opsi yang E ini bisa memiliki poin 4. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjut soal SJT yang kedua. Ketika Anda diminta menyusun laporan penelitian tindakan kelas, maka Anda akan A, menggunakan bahan dan data yang dimiliki sebagai informasi utama. B, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. C, mengandalkan pengetahuan yang Anda miliki saja. D, mencari informasi dari orang lain. E, mencari informasi di perpustakaan. Nah, di sini untuk menyusun laporan penelitian tindakan kelas, tentu kan harus ada sumber ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita sebenarnya harus mencari bahan sebanyak mungkin. Nah, di sini kan berkenaan dengan bahan yang akan kita pakai untuk menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Maka kita pilih jawaban yang terbaik ya teman-teman. Jadi opsi yang A bisa saja kita lakukan. Nah, daripada opsi yang A, lebih baik opsi yang B teman-teman. Jadi mencari informasi dari berbagai sumber. Kita berusaha ya teman-teman, tidak hanya dari data yang dimiliki. Jadi kalau sudah dibandingkan seperti ini, opsi B lebih baik. Apalagi opsi yang C, hanya mengandalkan pengetahuan yang kita miliki saja. Opsi yang D, mencari informasi dari orang lain, yang ini dari perpustakaan. Berarti kan sudah diwakilkan dengan opsi yang B. Karena opsi yang B itu mencari informasi dari berbagai sumber.
Soal SJT yang ketiga, Anda ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kegiatan dengan program kerja yang sangat padat, tetapi salah satu anggota kelompok Anda memperlihatkan sikap yang kurang peduli terhadap program kerja. Sikap Anda adalah A. Menegur dan mengancam mengeluarkan salah satu anggota kelompok tersebut jika tidak mengubah sikapnya. Nah, di sini menegur saja bagus ya teman-teman, namun mengancam sampai mengeluarkan anggota kelompok itu kurang tepat. Jadi kurang bijaksana saja untuk dilakukan. Opsi yang B, bekerja sendiri agar program kerja tetap dapat terrealisasi, tidak ya teman-teman. Berarti kita tidak bisa bekerja dalam kelompok, tidak bisa memimpin tim. Jadi opsi yang B ini salah. Opsi yang C, menegur serta menasihati salah satu anggota kelompok tersebut. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi ini memang tugas kita sebagai koordinator. Jadi kita tegur, selain itu menasihati. Ini bagus banget ya teman-teman. Opsi yang D, melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, ini kurang tepat. Jadi kalau melaporkan kepada kepala sekolah, jika itu masih bisa kita lakukan sendiri, selesaikan sendiri masalahnya, maka tidak baik untuk langsung ke kepala sekolah ya teman-teman. Dan tidak membiarkan dan mengabaikan saja, pasti harus ada hal yang harus kita lakukan, yaitu menegur dan menasihati. Jawabannya adalah opsi yang C. Nah, soal nomor 4 adalah soal manso, teman-teman. Jadi di kantor Anda terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi kan di sini kata kuncinya ada di sini. Jadi kita terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan. Jadi seharusnya kalau ada teman yang membutuhkan bantuan kita langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Tujuannya adalah agar dapat meringankan beban mereka. Ini bagus banget ya teman-teman. Jadi sudah sesuai juga dengan konteks soal. Opsi yang B, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. Jadi di sini kan sebenarnya juga mirip ya teman-teman. Jadi jika memungkinkan di sini berarti kan kita menolong sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu, maka kita akan mungkin saja tidak membantu seperti itu. Namun opsi yang B ini kurang tepat teman-teman. Jadi opsi A ini lebih bijaksana. Kita paling tidak berusaha untuk membantu teman-teman kita. Apalagi sudah ada clue di soal kalau kita adalah karyawan yang sering memberikan bantuan. Opsi yang C, saya akan membantu tapi terlebih dahulu akan berpikir cukup lama. Nah, di sini dari kata cukup lama ini kurang tepat. Opsi yang D, saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu dengan syarat pekerjaan saya sudah selesai. Nah, di sini sebenarnya bagus untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri terlebih dahulu karena kita kan menunjukkan profesionalisme kerja. Namun ilustrasi di soal sudah dibuat sedemikian rupa, kita sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan, lalu juga ini kelihatan banget kalau berkenaan dengan kemampuan sosiokultural kita ya teman-teman, bukan manajerial kita yang lebih ke arah profesional dan orientasi pada hasil. Jadi opsi yang D ini kurang tepat teman-teman. Apalagi di sini ada syarat seperti itu. Jadi yang paling bagus itu adalah opsi yang A, sesegera mungkin ya teman-teman, karena langsung di sini. Soal selanjutnya adalah soal manso lagi. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda adalah A, tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan yang tidak mengindahkan perintah Anda. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman. Jadi kalau tidak memberinya maaf ini kan berkenaan dengan pribadi ya teman-teman, masalah pribadi seperti itu. Jadi bukan masalah tidak memberi maaf seharusnya. Kalau maaf kan kita seharusnya pemaaf, namun mungkin kita akan mempertimbangkan kembali untuk memberikan tanggung jawab yang sama di kemudian hari. Karena orientasi pada hasilnya mungkin tidak akan baik seperti itu ya teman-teman. Jadi harus ada perbaikan ke depannya seperti itu. Opsi yang B, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Nah, ini juga tidak
harus dilakukan karena kita harus percaya bahwa orang itu bisa berubah. Jadi memberikan kesempatan sebenarnya ya teman-teman. Jadi tidak memberinya maaf, lalu juga berhenti mempercayainya. Ini kurang tepat untuk dilakukan dan kurang bijak. Opsi yang C, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Nah, kita bandingkan dengan opsi yang D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, lebih tepat opsi yang D ya teman-teman. Jadi kan di sini kita yang diberikan kepercayaan ya teman-teman, kita atasannya seperti itu. Seharusnya kita ada tindakan tersendiri untuk pegawai tersebut seperti itu. Jadi tidak langsung melaporkan kepada pemilik perusahaan apalagi ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab tersendiri terlebih dahulu. Jadi yang lebih tepat di sini adalah opsi yang D. Soal nomor 6 masih soal manso. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan sesegera mungkin. Maka saya mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Nah, di sini ya teman-teman, kata kuncinya adalah memerlukan keputusan sesegera mungkin. Berarti kan tidak bisa ditunda-tunda lagi ya teman-teman. Lalu Anda ini ditugaskan oleh pimpinan untuk mewakili sementara rapat tamu ya teman-teman. Jadi opsi yang A, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Nah, kita sebenarnya bisa karena kita sudah dipercaya untuk menggantikan saat rapat. Namun kita harus cari opsi yang lainnya terlebih dahulu, siapa tahu ada yang lebih bijaksana dan bagus untuk dipilih. Opsi yang B, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Nah, karena ini dibutuhkan segera, ini berkenaan dengan indikator pengambilan keputusan ya teman-teman. Maka kita harus bisa mengambil keputusan, apalagi kita sudah diberikan tanggung jawab oleh pimpinan ya teman-teman. Jadi opsi B ini kurang tepat. Opsi yang C, ragu-ragu, juga salah. Opsi yang D, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Nah, di sini syaratnya bagus ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa mengambil keputusan walaupun tanpa petunjuk atasan, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Jadi opsi yang betul di sini dan lebih bijaksana adalah opsi yang D. Jadi tidak sembarangan juga dalam memutuskan ya teman-teman. Nah, mengapa harus segera mengambil keputusan? Karena clue di soal adalah keputusannya itu dibutuhkan sesegera mungkin. Berarti kan udah mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Soal selanjutnya adalah soal wawancara. Apabila Anda lolos menjadi P3K tahun ini, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia walau tidak sesuai dengan instansi yang Anda pilih? A, saya akan meminta persetujuan keluarga terlebih dahulu. B, saya akan membicarakan dengan suami atau istri untuk mendapat solusi. C, saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. D, saya menerima dengan sabar apapun hasil yang akan saya terima. Nah, di sini opsi yang A dengan B sebenarnya kan benar ya teman-teman. Meminta persetujuan keluarga berarti kan membicarakan dengan suami atau istri. Ini kan juga keluarga seperti itu. Jadi sebenarnya opsi A, B ini maksudnya sama. Nah, di sini yang lebih baik adalah opsi yang C teman-teman. Mengapa? Ketika kita bandingkan dengan opsi yang D, kita pahami betul-betul kalimatnya. Saya menerima dengan sabar apapun hasil yang akan saya terima. Berarti kan kalau menerima dengan sabar, keputusan untuk lolos P3K misalnya dengan ditempatkan di instansi yang jauh dari rumah kita, misalnya di luar pulau seperti itu, kalau kita menerima dengan sabar berarti kan intinya ini ya teman-teman, kita setujulah dengan keputusan tersebut, namun kita tetap menerima dengan sabar. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Jawabannya simple namun ngena ya teman-teman. Jadi Anda bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Ini juga yang harus dilakukan oleh para ASN ketika mengikuti tes ya teman-teman, baik CPNS maupun P3K. Soal selanjutnya masih soal wawancara. Jika Anda diterima menjadi ASN P3K, apa motivasi utama Anda menjadi P3K? A, ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. B, mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. C, ingin memperbaiki hidup dan menjamin masa depan. D, mengajar siswa-siswi dengan sepenuh hati. Jadi opsi A dan B di sini masuk kepada motivasi kita untuk menjadi ASN P3K. Namun yang ditanya adalah motivasi utama. Ketika dihadapkan dengan pilihan ya teman-teman, apakah kita menjadi ASN P3K intinya untuk memberikan pelayanan publik atau mengembangkan diri. Jadi kita pilih yang melayani publik ya teman-teman, karena itu adalah yang utama. Jadi mengabdikan
diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat, utamanya adalah peserta didik seperti itu. Jadi apa bedanya dengan opsi yang D, Kak? Karena di sini kan mengajar siswa dan siswi dengan sepenuh hati, berarti kan mengabdikan diri kita untuk melayani masyarakat, pelayanan publik seperti itu ya teman-teman, sama aja sebenarnya. Namun opsi A ini lebih sempurna ya teman-teman kalimatnya seperti itu. Jadi opsi A adalah jawabannya. Karena kalau opsi yang A ini tidak hanya pelayanan publik terhadap masyarakat, namun juga pengabdian terhadap negara. Karena kan yang mengangkat adalah negara, seperti itu teman-teman. Jadi lebih sempurna. Soal nomor 9, seorang oknum menawarkan bantuan kepada Anda untuk dapat diterima menjadi ASN P3K pada tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan nominal jumlah tertentu. Sikap saya adalah menerima tawaran tersebut karena persaingan memang sangatlah ketat. Ini pasti tidak tepat ya teman-teman. Jadi itu kan masuk kepada suap sebenarnya. Walaupun mungkin tidak ada hal seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa-bisa saja diberikan kondisi seperti ini, mau dilihat bagaimana sih Anda untuk mengambil keputusan. Opsi yang B, mempertimbangkannya terlebih dahulu mengenai segala sesuatunya, masih mempertimbangkan hal yang tidak perlu dipertimbangkan. Jadi ini kan hal yang negatif. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan. Opsi yang C, apalagi mencoba terlebih dahulu. Oh, namun di sini secara resmi ya teman-teman, karena yakin dengan kemampuan diri. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, mencoba terlebih dahulu secara resmi, berarti kan kita mungkin akan melakukan kecurangan kalau kita tidak lulus ya teman-teman, seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan kalau opsi yang C ini. Yang paling bagus adalah opsi yang D, yaitu menolaknya. Jadi dengan mantap seperti itu, menolak karena ingin diterima secara sah, bukan hasil suap. Soal nomor 10 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Ada satu siswa di kelas Anda yang memiliki disabilitas wicara sehingga ia agak lamban dan kesulitan menyampaikan pendapat saat diskusi. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A, memintanya menulis pendapat di kertas. B, memintanya menyampaikan pendapat nanti saat jam terakhir agar tidak mengganggu pembelajaran. C, memberinya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan tuntas. D, memberinya kesempatan bicara sebentar agar ia tidak merasa diabaikan. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kan satu siswa aja yang memiliki disabilitas wicara. Jadi agak lamban dan kesulitan dalam menyampaikan pendapat. Nah, memintanya menulis pendapat di kertas. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan opsi ya teman-teman. Namun ini juga tidak baik sebenarnya bagi dia sendiri, karena kedepannya dia tidak akan pede berbicara. Di sini kan masalahnya hanya lamban dan kesulitan. Berarti kan sebenarnya masih bisa menyampaikan pendapatnya walaupun misalnya agak lama atau agak belibet. Jadi kita sebagai guru harus tetap ini ya teman-teman, memaksakan untuk belajar berkomunikasi, karena agar melatih dia berkomunikasi dengan baik walaupun disabilitas, namun tetap harus kita latih ya teman-teman. Jadi opsi A ini kurang tepat sebenarnya. Opsi yang B apalagi, jadi masih menyampaikan pendapat nanti saja jika jam terakhir. Ini membuatnya tidak pede nantinya. Nah, opsi yang paling bagus itu adalah opsi yang C teman-teman, jadi memberinya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan tuntas. Ketika kita bandingkan dengan opsi yang D, jadi kita beri dia kesempatan bicara hanya sebentar aja. Dan tujuannya adalah agar dia tidak merasa diabaikan. Nah, lebih sempurna opsi yang C ya teman-teman. Sampai di sini semoga bermanfaat, semoga semuanya lulus P3K, dan semoga dilancarkan bagi yang belum tes ya teman-teman, dan juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.